Peserta 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan. Yang keempat, peserta menjaga adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Dan yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama atau rename sesuai dengan nama asli dan mencantumkan domisili saat ini. Contoh, Fulana_Jakarta. Baik, sambil menunggu rekan-rekan kita, sesaat lagi uh, masih ada 27 peserta. Semoga rekan-rekan kita yang lain segera menyusul karena ruang ngaji ke-34 akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Nisma selaku pemateri pada ruang ngaji ke-34 pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap tim KBM, beserta seluruh member dari komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini mempertemukan kita dalam forum ruang ngaji ke-34 dalam keadaan sehat walafiat dalam balutan nikmat iman dan Islam. Dan kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehadirat uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini masuk ke dalam barisan umat yang tidak hanya mencintai tetapi juga dicintai oleh beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita mulai acara kita pada pagi ini, perkenalkan saya Sulistianingsih, domisili Manokwari. Kali ini akan membersamai ummahat semua dalam acara Ruang Ngaji ke-34 yang pada kali ini mengangkat tema Keluarga Sakinah, Hidup Indah, Berkah, Berbuah Jannah. Baik ummahat, untuk keberkahan dan kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka ruang ngaji ke-34 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Mbak Mei Dionita. Kepada Mbak Mei kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei, domisili saya saat ini di Kuala Tungkal, Jambi. Suami saya bertugas di KPP Pratama Kuala Tungkal. Saat ini di KBM saya mengikuti kelas tahsin dan talaki di kelasnya Mbak Tiara. Baiklah Ibu-Ibu, saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 1, surah An-Nur ayat 32, dan surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala
minasyahidin. Jazakillah khairan kepada Mbak Mei yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta Aman. Mimpi melimpahkan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, ummahat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuki acara inti kita pada ruang ngaji ke-34 pagi hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mumpung kita masih pada segar dan masih semangat, silakan ummahat semua membuka kameranya, merapikan diri, dan siapkan senyum terbaiknya. Sudah? Baik, slide pertama dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan tagline KBM. Semoga masih pada ingat, G. Karena kalau ruang ngaji kita 2 bulan sekali, nah sepertinya tagline ini jarang-jarang digaungkan. Maka untuk mengingatkan kembali tagline KBM, mari kita gaungkan bersama-sama, bahagia bersama Al-Quran. Dalam hitungan ketiga, boleh dimulai? Silahkan dibuka semua mic-nya. Siap? Silahkan dibuka semua mic-nya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. bahagia bersama. Aduh, masih loyo sepertinya. Boleh satu kali lagi nggak Ibu-Ibu? 1, 2, 3. Bahagia bersama. Masya Allah, jazakumullah khair. Alhamdulillah masih pada semangat. Dan memasuki agenda berikutnya, yaitu acara inti pada ruang ngaji kita yang ke-34. Kali ini mengangkat tema yaitu Keluarga Sakinah, Hidup Indah, Berkah, Berbuah Jannah. Telah hadir pemateri kita jauh-jauh dari Sorong. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan Ibu Nisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai akan saya terbacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama Nisma, SPDI, SPDAUD, MPDI. Tanggal lahir Jakarta 22 April tahun 1975. Alamat di Rumah Dinas BPKP Perwakilan Papua Barat Daya Sorong. Riwayat pendidikan dari Stan Prodip Keuangan, spesialisasi anggaran, kemudian dari Universitas Terbuka Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qutwah Depok dengan Fakultas Tarbiyah, dan juga pasca sarjana dari Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Tarbiyah. Riwayat pekerjaan, PNS Kemenkyu dari tahun 1994 sampai dengan 1997, kemudian sebagai Kepala TKIT Al-Mumtaz Pontianak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, sebagai Kepala SMA IT Al-Mumtaz Pontianak pada tahun 2018 sampai dengan 2020, kemudian sebagai Kepala SMA IT Al-Fahmi BS Palu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kemudian sebagai pengajar di SMA IT Insan Mulia Manowari dan juga Universitas Papua dari tahun 2023 dan 2024. Masya Allah, karir yang panjang ya Ustazah. Sudah banyak kiprah beliau gitu ya dalam membersamai kita semua. Kita sambut Ustazah kita, Ustazah Nisma. Kami persilakan langsung saja Ustazah menyampaikan materi. Monggo Ustazah. Jazakillah khairan katsira kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min du'ai la yusma
wa min nafsi la tasba' wa min ilmi la yanfa' a'udzubika min haula'i. Alhamdulillah, ala nikmatillah la syukurillah, insyaallah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat mempunyai pasangan ya, yang mungkin sebagian dari kita itu ya belum Allah karuniakan pasangan ya. Nikmat diberikan keturunan yang mungkin sebagian kita juga Allah berikan ya, nikmat berupa keturunan. Apapun itu insya Allah kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu panitia KBM ya, ruang ngaji ke-34 ya insya Allah ya. Yang hari ini saya diajak bersilaturahim ya, dengan Masya Allah ya, dengan ketemu teman di Pontianak, ketemu teman di Manokwari. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa yang melebihi kemudian ketika kita bertemu dengan teman-teman kita insya Allah ya. Itulah juga kebahagiaan yang akan kita rasakan nanti ketika Allah ternyata takdirkan kita. Ya kita berharap ya, semoga kita menjadi bisa menjadi penghuni surga. Kemudian Allah pertemukan lagi dengan ketemu dengan teman-teman yang dulu kita kenal, itu nikmat yang sangat luar biasa. Di dunia maya saja kita senang gitu, apalagi nanti di dunia nyata ketika Allah memberikan takdir terbaik insya Allah. Kepada ibu-ibu yang hadir ya, insya Allah salam kenal ya. Tak lupa juga salat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya, semoga kita masuk dalam insya Allah. Hari ini saya dimintai mengisi tema tentang keluarga sakinah ya, hidup indah berbuah surga gitu ya. Ini temanya berat sekali karena memang bab sakinah ini, bab keluarga ini menjadi bab perhatian sekarang gitu ya. Yang baru-baru lagi viral ini kan kisah artis gitu ya. Kalau dari sisi fisik itu, dari sisi fisik gitu ya, dari sisi tampilan luar kurang apa, yang satu cantik, yang satu ganteng gitu ya, kemudian terkenal gitu dengan segala kelebihan-kelebihannya. Kemudian pada saat ini gitu ya, menjadi viral ya. Kemudian ketika mereka sedang mengajukan perpisahan. Viral juga sebelumnya gitu kan. Ada yang kemudian selebgram yang 52 hari menikah kemudian mengajukan cerai. Yang terbaru lagi yang lewat ya gitu ya. Seorang muslimah selebgram juga yang kemudian suaminya orang Korea yang merupakan dambaan para pencinta drakor kan gitu ya. Green flag lah bahasa kalau sekarang bilang gitu ya. Tapi ternyata kemudian terjadi perselingkuhan. Bab-bab seperti ini yang kemudian membuat beberapa orang menjadikan menikah itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu kan. Maka ada istilah itu marriage is scary gitu ya. Menikah itu menakutkan. Padahal dalam Islam itu menikah itu adalah hal yang luar biasa gitu ya. Walaupun memang hukumnya tidak wajib gitu ya. Tuh, ada yang jatuhnya kan ada 5, tetap jatuhnya kapan wajib, kapan sunnah gitu ya. Kapan kemudian dia menjadi makruh, kapan dia menjadi haram gitu ya. Ya. Tapi para ulama ada yang tidak menikah gitu. Karena memang sibuk menuntut ilmu, sibuk menyebarkan ilmu gitu ya. Tapi paling tidak dengan menikah ini kita akan melihat betapa Allah dalam surat Ar-Rum tadi yang sudah dibacakan gitu ya. Bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu wa min ayatihi an khalaqalakum, dijadikan kita kemudian gitu ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Allah berikan pasangan insyaallah gitu ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang sesuatu ibadah yang panjang ya, ibadah terpanjang gitu ya. Namanya ibadah ini perlu ilmu ya. Namanya ibadah ini juga perlu kekhusyuan. Namanya ibadah juga perlu kemudian hal-hal yang membuat kita itu memperbaiki niatan kita, memperbaiki kembali lagi kalau lihat ke dalamnya apa sih tujuannya gitu. Sehingga ibadah menikah itu bisa menjadi ladang pahala buat kita, bukan menjadi kesulitan tapi justru menjadi ladang pahala. Seperti halnya kita sholat, kalau kita sholat memaknai sebagai kewajiban, itu akan berbeda ketika kita memaknai sholat itu sebagai kebutuhan. Ketika kemudian kita memaknai menikah hanya sekedar kemudian status sosial, hanya ingin kemudian dipandang oleh orang lain, akan berbeda ketika kita menjadikan menikah itu sebagai ladang
ibadah kita, insya Allah gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini flashback sedikit gitu ya. Apa sih artinya nikah itu ya? Dari kata kalau nikah itu kan dari kata nakaha gitu ya. Nakaha gitu. Artinya sendiri sebenarnya berhimpun. Bahkan kalau dalam arti fikih yang lain ini gitu ya. Sebentar. Ya, ini nggak bisa digeser ya. Ya. Menikah itu artinya bisa juga al-jam'u berkumpul. Makanya kalau kita ingin kemudian berhasil menikah, salah satu kita harus belajar untuk sering sholat jamaah gitu ya. Jamaah itu kan kita menerima imam itu kadang-kadang nggak sesuai dengan hati kita ya. Ya. Mampukah kita kemudian tetap menjadi makmum di belakang seorang imam yang pada saat itu mungkin kita tidak mengetahui bagaimana kapasitasnya. Tapi kalau kita sudah ridho, kita bisa kemudian menjadikan dia sebagai menikah itu juga bisa artinya al-wa'ru gitu ya. Ya. Maaf, al-wat'u gitu ya. Artinya hubungan intim gitu ya. Jadi sesuatu yang haram menjadi halal ketika di kemudian menikah. Gitu. Kalau dari sisi istilah, gitu ya, ini sebenarnya pasti yang sudah nikahnya di atas 24 tahun juga banyak mungkin ya. Tapi sekedar flashback ya, untuk apa kita menikah gitu ya. Bahkan mungkin yang sudah punya cucu lebih dari 2 atau 3 gitu ya. Semoga Allah berkahi kita semuanya insya Allah gitu ya. Jadi pernikahan itu kalau secara istilah itu suatu akad ya, ya kalimat ya. Makanya hati-hati dengan kalimat gitu ya. Karena akad itu kan bentuknya kalimat. Ini juga menjadi penting buat kita nanti kalau kita menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Karena betapa banyak kemudian kalimat itu yang tadinya kemudian positif menjadi negatif, hal yang keluar dari karena hal-hal yang keluar dari lisan kita. Maka pentingnya kita kemudian menjaga lisan. Jadi pernikahan itu suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan ya, dan perempuan dengan menggunakan kata ankahtuka. Ya. Saya nikahkan, saya menikahkan. Jadi Masya Allah dengan kalimat ankahtuka itu kemudian seorang laki-laki dan perempuan yang tadinya haram gitu, kemudian menjadi halal karena ada kalimat akad yang kemudian keluar dari lisannya. Kayak gitu. Dan kemudian kita ingat ya, tujuan menikah itu seperti dalam surat Ar-Rum, salah satunya adalah membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti kita lihat apa sih itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah. Gitu. Dilanjut, silahkan, insyaallah. Nah, bab tentang keluarga ini memang menarik ya. Bahkan kemudian dalam Al-Quran itu disebut ya ada dua surah yang berbicara tentang yang dinamakan dengan nama keluarga ya, surat Ali Imran gitu ya. Maaf, ada satu surah yang kemudian Ali Imran, tapi kemudian nanti ada beberapa tokoh yang memang berkaitan dengan keluarga. Ada Ibrahim, ada Luqman. Inna wa hastafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alam. Bahwa dalam Al-Quran Allah menyampaikan ada dua tokoh gitu ya, yang sifatnya individu dan ada dua keluarga yang sifatnya kemudian jamu tadi jama yang bisa kemudian menjadi contoh kita. Makanya kalau kita kemudian ingin seperti apa sih model keluarga kita, contoh aja dua keluarga itu ya. Yaitu yang disebutkan adalah keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Jadi ada sebenarnya kita sudah dikasih rules kalau kita pengen kemudian seperti apa gambaran keluarga yang kita inginkan. Jadi di tengah mungkin informasi yang banyak ya, dimanapun kita bisa mendengarkan podcast, YouTube atau apapun yang terkait dengan keluarga, sesungguhnya Al-Quran sendiri sudah memberikan itu, memberikan katakanlah lampu buat kita, sinyal buat kita bahwa keluarga yang salah satunya bisa kita contoh adalah yang bisa menjadi rules kita adalah dan Allah sampaikan itu yaitu keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Nanti dalam keluarga juga dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan nggak semua keluarga itu berhasil. Nggak semua kemudian sakinah dalam ceritanya walaupun dia orang baik-baik. Nah ini juga bingkainya itu juga kita harus perbaiki. Di surat ketika saya menghafal surat At-Tahrim ya, surat 66 itu Allah gambarkan itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'ata fir'aun. Asalul ladzi wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhi wa imra'atan. Allah menggambarkan bahwa dalam kisahnya ada dua orang manusia yang luar biasa, ya, nabi solihnya luar biasa. Allah uji salah satu dengan pasangannya, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kayak gitu. Jadi nanti kalau bicara sakinah bukan berarti nanti keluarga kita nggak punya masalah, gitu ya. Namanya untuk mencapai sakinah itu pasti ada masalahnya. Tapi kemudian salah satu ujian yang kehidupan yang memang Allah gambarkan itu salah satunya adalah ujiannya itu berupa pasangan kita. Nah, makanya kemudian dalam Islam itu diajarkan, ketika kita kemudian melihat orang menikah, atau mungkin setiap kita anniversary mungkin ya, setiap bulan doa ini nggak boleh lepas. Gitu. Barakallahu lakum, kalau lakum ya kalau kita memberikan orang ya, pada orang ya secara umum gitu ya. Wa baraka alaikuma, kalau alaikuma itu lebih dari, kalau alaika kan satu gitu ya. Wa jama'a bainakuma fi khair. Gitu ya. Itu doa yang luar biasa gitu ya. Lanjut sebentar, ini riwayatnya di sini ya. Yang pertama itu adalah ini ada yang menutup. Barakallahu lak. Barakallahu lakum, keberkahan untuk. Ini maknanya dalam sekali. Jadi sebenarnya kado pernikahan buat orang lain yang paling bagus adalah mendoakan ya. Selain yang lainnya gitu ya. Mendoakan itu jangan lepas. Yang pertama ketika kita mengatakan barakallahu lakum gitu ya. Itu kan Sunan At-Tirmizi ya, hadis. Kita berdoa kepada Allah itu supaya orang yang menikah ini ya, itu bertambah karunia-Nya, baik berupa keberkahan. Itu kan ziyadatul khair gitu ya. Namanya keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi harapannya ketika kita berumah tangga itu bukan cuma sekedar kemudian memenuhi hasrat seksual kita, memenuhi kemudian hal-hal yang sifatnya kemudian materi. Tapi kemudian harusnya kemudian bertambah kebaikan. Itu namanya ziyadatul khair. Berkah itu di situ. Nah, salah satu kemudian berkahnya apa? Wa baraka alaikumah ya. Keberkahan untuk tadi kalau keberkahan sifatnya untuk, dan keberkahan untuk engkau berdua itu salah satunya apa? Ketika berdua itu nanti Allah turunkan berikan keturunan yang baik-baik. Gitu ya. Ini kan doa yang nggak boleh lepas dari kita. Ya. Ditutup lagi wajah ma'a bainakuma fi khair. Kemudian Allah kumpulkan engkau ya, dalam kebaikan. Dari doanya itu dalam sekali gitu. Diberkahi dengan ya tadi, diberkahi dengan kebaikan berupa kebahagiaan baik materi atau non materi, diberikan juga keberkahan berupa kemudian keturunan-keturunan gitu ya. Baik, insya Allah kita berdoa gitu ya. Karena memang proses itu panjang sekali. Kemudian bahkan kita berdoa gitu ya, kepada Allah itu ya, kita minta kemudian dikumpulkan kebaikan dalam keluarga kita. Makanya kriteria memilih pasangan itu pun sampai Rasulullah sampaikan kan. Kita boleh memilih pasangan karena kecantikan, karena kekayaan, karena keturunan. Tapi satu gitu yang paling penting itu adalah salah satunya karena agama. Kata Rasulullah dalam riwayat sampaikan gitu ya. Kalau kita memilih agamanya insya Allah ya, itu tidak apa. Walaupun nanti dalam banyak perjalanan ada ujian-ujian gitu, tapi paling tidak kita kemudian lebih tenang. Gitu. Ini yang kemudian doa ini yang nggak boleh lepas, yang nggak boleh kita lupakan dalam keseharian kita. Bahwa sesungguhnya tujuan kita menikah itu adalah tadi Allah memberikan keberkahan. Makanya kalau kemudian ya dalam rumah tangga itu gitu ya, susah terbangun kebaikan. Kebaikan itu sifatnya selain kebaikan yang bersifatnya kemudian ritual gitu ya, maksudnya yang sifatnya kemudian ibadah gitu ya. Banyak kebaikan-kebaikan seperti misalnya katakanlah tutur kata ya, qurrata ayun kan begitu, penyejuk mata tuh begitu ya. Kemudian juga tingkah laku, adab ya, insya Allah seperti itu. Dan itu merupakan hal yang memang tidak mudah. Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkahi kita dengan kemudian ketika kita kemudian sudah memasuki dunia pernikahan ya. Lanjut Mbak. Nah, yang menariknya ini gitu ya. Ini saya nanti ada data di 2023 dan 2024 gitu ya.
Kalau kita lihat kemudian dari sisi kemudian agama gitu ya, itu luar biasa tentang sebuah pernikahan gitu ya, di mana kemudian harapannya tadi ada keberkahan, ada ziyadat, ada kebaikan di sana gitu, ada sesuatu yang kemudian kita bisa dapatkan. Tapi kenyataan di lapangan ini gitu ya, kita bisa melihat banyak hal-hal itu yang di luar apa ya? Kalau kita baca gitu akhir-akhir ini di luar prediksi kita. Ya seorang misalnya suami yang kemudian maaf gitu ya membunuh istrinya, kemudian istri yang sampai membunuh suaminya. Bahkan kemarin di Lampung itu dia seorang ibu bunuh diri tapi sebelum membunuh anak-anaknya gitu kan ya. Hal-hal yang memang tidak terbayang oleh kita semua. Yang kemudian terakhir kemarin dimutilasi gitu ya oleh pasangannya gitu ya. Kemudian juga seorang ibu yang hamil 2 bulan ya kemudian dia buka open BO gitu baru ketahuan ketika meninggal itu diikat dan gitu. Hal yang memang nggak masuk di logika kita tapi kemudian terjadi. Bahkan kalau kita lihat ini ya kasusnya tahun 2023 ini ya yang diproses di pengadilan agama itu 391. Nanti kita lihat apakah turun atau enggak. Kemudian di tahun 2022 443 kasus yang turun ya, mungkin akibat pandemi kayaknya. 2022 kan pasti masa-masa pandemi kan 2020 2022. Kemudian sempat turun di 2023 gitu ya. Yang menariknya coba dilihat gitu ya, bahwa salah satu penyebab terbesar ya, penyebab yang paling besar ya ketika kemudian terjadi perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nanti kaitannya dengan sakinah. Sakinah sendiri kan arti tenang gitu. Tapi ketika kemudian di keluarga itu sudah ya tadi ya pertengkaran, tidak ada ketenangan gitu ya, akhirnya kemudian banyak orang mengajukan perceraian. Ini sampai 240.987 gitu ya. Kalau penduduk Indonesia itu sekarang katakanlah 250 juta itu berarti 1:1000 ya mungkin ya. Ini kemudian enggak, itu kan sampai 400 ya. Kemudian akibat ekonomi 104.000 gitu ya. 104.000 akibat meninggalkan salah satu pihak 32.000, kekerasan rumah tangga ini 4.800 sekian ya. Yang bisa kita lihat. Di tahun 2024 ya, saya belum ketemu untuk yang 2025. Lanjut, seperti itu. 2024 ini naik ya kasus kekerasan itu, perselisihan. Itu menurut data BPS ini 251. Jadi orang-orang yang mengajukan cerai gitu ya, yang datang ke pengadilan agama itu 251.000 itu dengan alasan perselisihan terus-menerus. Gitu ya. Kemudian tadi masalah ekonomi turun ya, mungkin sudah ya, mulai stabil gitu ya. Kemudian meninggalkan pasangan KDRT agak naik 7.000 sekarang. Sekarang permasalahan KDRT ini jadi luar biasa. Saya tertarik kemudian menyelami dunia konselor itu. Ternyata memang permasalahan ini banyak dihadapi para wanita gitu ya. Ketika kemudian kemudian ketika mereka sedang menjalani pernikahan gitu ya. Bukan banyak, ada beberapa kasus yang dialami oleh wanita. Kita berharap kemudian di keluarga kita tidak terjadi seperti itu ya. Kemudian suami yang pinjol, judol gitu ya. Kemudian kalau mabuk ini belum saya pernah. Kemarin ada beberapa yang kemudian masuk untuk konseling itu tidak bercerita tentang mabuk. Tapi memang rata-rata permasalahannya karena masalah perselisihan yang akhirnya kemudian menjadi masalah ekonomi gitu ya. Lanjut ya. Nah, dari kasus-kasus begini, dari data yang ada, ya, memang setiap dalam perjalanan apapun kita disuruh tumak ninah. Tumak ninah itu kan dalam sholat kita diminta tumak ninah. Ketika kita juga bangkit dari sujud itu kita diminta tumak ninah. Makanya sholat yang akan terasa itu sholat yang kemudian kita bisa merasakan tumak ninah. Ya. Ya, ketika kemudian kita tasyahud, setiap satu gerakan ke gerakan lain itu kita punya sesuatu yang bisa kita flashback. Ya. Nah, begitu juga dalam pernikahan, ketika kita sudah mengalami burnout, ya, mengalami kebosanan, mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita flashback. Ya. Untuk apa sih kita menikah? Ya. Tujuannya. Karena bukan hal yang mudah menjalani pernikahan itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun.
Ada fenomena menarik sekarang. Fenomena menarik yang namanya grey couple ya, divorce grey couple. Jadi perceraian pasangan yang sudah abu-abu. Maksud pasangan abu-abu ini apa? Pasangan yang sudah menikah di atas 25 tahun. Gitu ya. Di atas 20 tahun. Itu kan kalau kita lihat ya perjalanannya udah panjang sekali. Tapi kemudian ketika di atas 20 tahun itu banyak yang mengajukan perceraian. Ternyata selama ini mungkin disimpan ya, tidak ada komunikasi yang baik gitu ya. Dan ketika mungkin anak-anak sudah besar, hidup juga sudah merasa mapan, mereka kemudian mengajukan perceraian. Ibaratnya kayak bom itu bom waktu bahasanya. Kalau gunung es tuh di bawah itu lebih besar daripada di atas. Makanya kita perlu kemudian ya bagi saya pribadi materi ini sebenarnya mengingatkan kita, flashback kita untuk apa sih kita menikah. Gitu. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, yang pertama ya di surat An-Nisa ini ya, Allah mengingatkan kita bahwa dalam Islam itu memang bab pernikahan bab yang memang disampaikan gitu ya, maksudnya yang menjadi aturan kita. Walaupun tadi sekali lagi jatuhnya hukumnya tidak wajib. Gitu ya. Tapi bagaimana kemudian untuk keberlangsungan agama ini, gitu ya. Nanti kita lihat ya. Untuk keberlangsungan keberlangsungan kehidupan di dunia ini perlu kemudian kita menikah. Makanya kenapa kita menjadi sangat gelisah dengan banyaknya LGBT gitu ya, karena memang itu nggak sesuai dengan fitrah ya, tidak sesuai dengan kemudian apa yang diinginkan dalam sebuah pernikahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 1 ini, ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Ketika Allah kemudian meminta kita bertakwa, karena kemudian allazi khalaqakum, dia menciptakan dirimu dari yang satu, Nabi Adam maksudnya itu. Dan kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan dia menciptakan darinya pasangan baru. Untuk apa? Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Intinya itu dengan pernikahan itu kemudian ya lahirlah gitu ya keturunan-keturunan. Maka di beberapa negara ini menjadi kebingungan ya beberapa negara itu karena memang laki-laki dan perempuan itu tidak mau nikah. Oh ya saya nggak punya data ya tentang pernikahan di nilai belum mencari data tentang apakah jumlah pernikahan di Indonesia itu menurun apa tidak gitu ya. Ya itu saya nggak punya data. Tapi kalau sekilas dilihat kan banyak kemudian orang-orang menunda pernikahan. Gitu, ya. Tapi di beberapa negara itu gitu ya, kelahiran itu hampir nol bahkan minus. Gitu kan. Ya. Dari mulai kemudian di Eropa, ya, di Jepang, ya, kemudian di beberapa negara yang kita identik dengan negara maju. Ya. Karena tadi menganggap kemudian keturunan itu menjadi sesuatu yang menyesatkan. Makanya sebab tentang keturunan Allah selalu mengikuti kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara. Karena nanti babnya kaitannya dengan bertakwa. Jadi tujuan kita menikah ya Allah ya, supaya kemudian salah satunya ya menjaga sunnatullah, diberikan keturunan. Bagi teman-teman mungkin yang Allah belum berikan keturunan itu, insya Allah gitu banyak potensi-potensi kebaikan yang bisa kita. Silakan dilanjutkan. Ya. Yang kedua, nah ini juga bahwa tujuan kita nikah itu Allah itu akan memberikan kita kalau di sini gitu ya kemampuan, kecukupan. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imanikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya. Sekarang gitu standar kita itu seringnya standar TikTok, standar Instagram, melihat orang yang udah mapan. Makanya kemudian ada pertanyaan, milih kaya atau jelek, milih miskin atau ganteng gitu kan, pertanyaan begitu. Ya. Sebenarnya kan kalaupun misalnya ya semuanya itu kan menjadi putaran nih. Kadang orang memang dalam kondisi kaya,
Ya, bahkan seorang artis yang menikah juga luar biasa ya di apa di Disneyland Jepang kayak gitu dalam kondisi mungkin sangat mewah, ternyata dalam kondisi tertentu kemudian Allah balikan itu semua. Karena memang kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, Allah akan menaikkan waktu izuman tasya di apa di akad waktu zilu mantasa bahkan bisa Allah. Kalau babnya bab harta. Tapi saya pernah menyampaikan ini juga ke anak saya. Kalau masalahnya ekonomi, selama kita kemudian bagus hubungan, gitu, itu insya Allah akan ada jalan keluar. Ya kita lah yang di keuangan merasakan lah dari mulai gaji suami kita berapa gitu, kemudian dapat tukin gitu, bahagianya luar biasa. Kemudian tiba-tiba keluarkan ada dulu nggak ada ya apa gaji ke-13 gitu, THR ada tapi gaji 13 kemudian semuanya itu proses ya. Dan ternyata ya saat ini kita alhamdulillah kita masih bisa Allah berikan apa kebaikan-kebaikan tadi. Karena memang Allah sendiri yang akan menjanjikan ketika kemudian menikah itu Allah yang akan memberikan kecukupan. Iyakunu fuqara ayyughnihimullah min fadlihi. Sampai begitu. Jika mereka miskin, gitu ya. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan. Ini juga buat kita para ibu gitu ya. Kemudian ketika anak laki-laki kita mau menikah, jangan udah mapan dulu lah punya ini punya ini. Memang sih begitu. Atau carilah yang ini. Kita lupa bahwa bab harta itu bab memang ya, memang kita bisa ikhtiar. Tapi bab harta itu ada kuasanya Allah di sana. Ketika dia kemudian sudah bertanggung jawab, dia coba memberi rezeki gitu ya, apa mencari rezeki gitu ya, kemudian juga hal-hal yang baik sudah dilakukan ya, kita bagian orang tua itu bagian berdoa. Karena keyakinan insya Allah namanya. Semoga Allah mudahkan jodohnya anak-anak. Insya Allah gitu ya. Terus yang ketiga gitu ya, kita ingat lagi ya. Jadi kalau di bab yang nomor 2 ini jangan sampai kita menikah itu hanya karena masalah ekonomi. Maksudnya gini, jangan sampai masalah ekonomi menjadi masalah terbesar. Kita lupa bahwa yang memberikan harta itu bukan karena jabatan suami kita atau apa. Bahwa yang memberikan harta itu adalah Allah. Gitu. Karena memang ada yang kemudian semakin tinggi jabatannya kok merasa kemudian gak cukup, malah bertengkar terus gitu ya. Ya karena tadi mulai ada sikap apa ya, sifat loba ya, loba tamak gitu dalam hati itu. Merasa kemudian semuanya harus gitu ya, semuanya harus dikuasai, itu hati-hati sekali. Atau merasa kemudian tinggi karena dengan hartanya, itu juga hati-hati. Terus yang ketiga ya, bagaimana sih Islam memandang pernikahan? Ini hampir sama dengan tadi ya. Ini diingatkan Allah juga dalam surat An-Nahl ayat 72 ya. Intinya sebagai pintu rezeki yang bersama dengan nomor 1 dan nomor 2 ya, sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki ya. Ini insya Allah. Jadi mungkin kita jangan termasuk orang yang begini. Katanya banyak anak banyak rezeki. Ya. Tapi tiap-tiap orang punya apa ya? Punya mindset tersendiri mengenai begitu. Ketika dia memilih mungkin anaknya banyak, ya mungkin dia punya pilihan. Ketika dia bisa memilih, kita nggak boleh juga kepada orang yang kemudian anaknya dikit, kemudian kok anaknya cuma 1 sih atau 2. Perempuan ini kan lisannya nggak bisa dijaga. Kalau anaknya banyak, oh anaknya banyak sih gitu ya. Semuanya serba dikomentarin, gitu. Hati-hati. Ya, ya semuanya itu adalah rezeki yang Allah berikan. Ya. Ada yang memang gitu ya mampu Allah berikan kemudian keturunan yang banyak, ada yang kemudian Allah memang memberikan keturunan tidak lebih, misalnya ya 1 atau 2 ya semuanya dinikmati saja. Yang jelas pernikahan itu untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki kita. Ya. Dilanjutkan ya. Ya. Nah ini gitu ya, yang nanti akan menjadi salah satu pembahasan kita. Bahwa pernikahan itu harusnya dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu, yang sudah sering dibacakan bahkan di undangan mungkin kita sering apa membacanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bahwa salah satu tanda kebesaran Allah ya, itu adalah diciptakan ya menciptakan pasangan-pasangan untukmu itu dari jenisnya sendiri. Nah, bab pasangan juga dulu saya pernah mendengar seorang menyampaikan, kalaupun Allah tidak memberikan kita pasangan di dunia, maksudnya takdir yang pasti Allah berikan kepada kita itu berupa pasangan. Kalaupun Allah tidak memberikan kita di dunia, Allah akan memberikan kita di akhirat. Tapi kita diminta menjemputnya.
Makanya pasangan bukan kemudian pacaran dapat ketemu selesai enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian ikhtiar langit itu harus ini kan dimaksimalkan gitu ya. Ketika kita mencari pasangan, kita minta sama Allah itu pasangan yang terbaik gitu ya. Pasangan yang kemudian bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Jadi ziyadatul khair itu keberkahan. Untuk apa sih? Litas kunu ilaiha. Litas kunu itu kan jadi sakinah itu artinya tentram. Sukun tenang gitu ya. Jadi harusnya rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman. Karena memang itu yang disampaikan dalam surat Ar-Rum. Makanya kemudian menjadi berlawanan ketika kemudian gitu ya, rumah tangganya itu penuh dengan pertengkaran yang terus-menerus tadi. Padahal dalam Al-Quran itu harusnya ketika kita menikah, kita punya rasa tentram. Nah ini yang nanti kita akan cari bagaimana kita akan sama-sama pelajari bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan. Nanti kemudian ketika dia sudah sukun, itu timbul apa sih sebenarnya mawaddah rahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu bukan kalau orang bilang kan kayak paket, enggak, sebenarnya untuk bisa sakinah itu ada mawaddah, ada warahmah, ada yang menjelaskan begitu. Dua sayap sakinah nanti kalau saya bilang itu juga waktu saya mendapatkan materi dari saya lupa ya gitu. Jadi bahwa dengan supaya kita bisa sakinah itu kita punya mawaddah itu apa? Rasa cinta ya, ibaratnya bucinnya tuh nggak habis-habis gitu ya. Maksudnya ada nafsu di sana, kemudian ada gairah seperti halnya inilah, seperti halnya pasangan muda. Kalau mawaddah udah hilang pada pasangan kita, itu susah memang untuk sakit. Maka ada orang bilang kan, ya kasus yang terbaru ya, ada seorang ibu membela anak yang selingkuh dengan alasan suaminya itu nggak bisa menyenangkan istrinya gitu. Sehingga istrinya itu perlu mencari laki-laki lain yang lebih memperhatikan. Kalau kita melihat gitu ya, pembelaannya itu ya namanya ibu ya, mungkin seolah terkesan benar, padahal harusnya ketika kemudian itu tidak terjadi, bagaimana mereka bisa kemudian saling membicarakan satu sama lain. Banyak orang dengan alasan kemudian tidak bisa mendapatkan kasih sayang, kemudian mereka selingkuh gitu ya. Itu juga hal-hal yang perlu kemudian menjadi PR kita semuanya. Nah, di sini ditutup ya, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau warahmah itu sebentar, kalau warahmah itu sifatnya nanti mencintai tanpa syarat gitu ya. Sampai dia udah dalam kondisi gimana pun tanpa syarat gitu. Itu warahmah. Bawaannya tuh memang udah bawaannya sayang, bawaannya ya udah dia mau ubar dan dia mau dalam kondisi apapun ya sudah, itu rahmah itu akan terasa begitu. Nanti sakinahnya itu kan keluar. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya gitu ya. Ini juga pernikahan ya tadi sama seperti konsekuensi Allah menciptakan berpasang-pasang. Nah, kalau kita lihat tadi kan di pernikahan itu ya, melahirkan keturunan, kemudian kemudian Allah memberikan kita memperbanyak tadi keturunan, kemudian di sana kemudian Allah memberikan salah satunya nanti di doa kita ya Rabbana hab lana qurrata a'yun. Sebenarnya konsep child free juga nggak ada gitu ya. Karena anak itu kalau child free-nya karena merasa anak itu menyulitkan, menyusahkan, itu konsep yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai Islam. Ya. Nah, banyak orang yang kemudian sekarang gitu ya, merasa aduh capek lah ngurus gitu ya. Capek lah kemudian punya anak, harus begini, harus keluar banyak uang begini ya. Tadi ada bab-bab yang perlu dikuatkan ya. Karena bab-bab rezeki itu bukan cuma bab pikiran kita, tapi ada peran Allah di sana. Makanya kalau ada kemudian orang yang punya pikiran-pikiran saya free itu biasanya ada trauma-trauma masa lalu dia gitu ya, yang kemudian membuat dia itu memilih untuk tidak mempunyai anak. Biasanya begitu. Entah mungkin pernah susah ketika kecilnya masalah ekonominya, entah mungkin pola asuh dan lain-lain. Biasanya begitu. Yang belum selesai. Karena pada dasarnya manusia itu senang ya. Maksudnya fitrahnya itu memang senang ya lihat anak kecil gitu bersama anak kecil seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, pernikahan ini juga
Ini yang sekarang menjadi marak ya buat kita. Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. Dan ia dapat menundukkan pandang dan memelihara keluarga. Jadi memang buat kita yang punya anak laki-laki, gitu ya, kalau dia memang pada saatnya harus menikah, tapi kemudian tadi ada beberapa pertimbangan, kita minta untuk banyak berpuasa, gitu ya. Karena memang sekarang syahwat itu diumbar di mana-mana. Termasuk buat suami-suami kita gitu ya, suami kita ya, ketika kemudian dimasuki dunia kantor yang mungkin berbeda dengan dulu gitu ya, dengan kemudian kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana kemudian dia tetap bisa menjaga pandangannya dan memelihara kemaluan dalam artian yang tadi bisa menjaga nafsunya. Karena memang ujian fitnah wanita ini sekarang luar biasa sekali. Bahkan laki-laki perempuan juga ujian fitnah laki-laki ini luar biasa sekali. Sehingga akhirnya tidak mampu mengendalikan diri. Ketika saya juga ketemu dengan teman-teman itu ya, mereka bercerita gitu ya. Ini di Jakarta, gitu kan. Ada suami di jalan, ada suami di rumah. Ada istri di jalan, ada istri di rumah. Gitu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan pasangan-pasangan kita tidak termasuk seperti itu. Walaupun itu sekali lagi case ya, kasusnya. Tapi fenomena itu ada gitu ya. Itu yang memang kita perlu doa ketika mungkin suami kita mau berangkat gitu ya. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan itu semua. Lanjut silakan. Nah, dalam Islam kalau kita lihat gitu ya, diklik aja, bahwa menikah itu ternyata maaf, editannya kurang bagus nih. Menikah itu bukan cuma sekedar udah nikah udah. Bahwa ketika kita memandang pernikahan itu gitu ya, seperti tadi kalau tadi kita lihat tujuan pernikahannya gitu ya, bahwa hal yang paling luar biasa itu kita berharap bisa memimpin peradaban manusia. Di sini sudah jam 12, sudah azan. Bukan cuma sekedar kemudian individu baik nikah sudah. Kita berharap pernikahan yang baik akan melahirkan apa? Keluarga yang baik. Kalau sekarang itu privilege ya. Anak-anak sekarang banyak bilang, kalau ngeliat ada keluarga yang harmonis dikit, mereka bilang, keluarga cemara, privilege-nya luar biasa. Karena memang banyak sekali gitu ya, yang tidak merasakan seperti itu. Makanya kajian-kajian tentang ayah, kajian-kajian tentang keluarga itu sedang digalakkan karena memang banyak anak yang fatherless ya, kehilangan kemudian sosok ayah. Bukan ayahnya kemudian tidak sayang, mungkin tadi persepsi itu menganggap pendidikan itu hanya untuk ibu. Ya, dilakukan oleh ibu. Sebentar saya dengar. Saya sampai jam berapa ya, Mbak Sulis? Ya Ibu, untuk materi sampai dengan pukul 10.30, 10.15, untuk tanya jawab sampai dengan pukul 10.35. Artinya kalau di WIT berarti 12.15 materi dan sampai 12.35 tanya jawab. Ya, makasih. Makanya saya terima kasih Mbak Sulis. Kita lanjutkan. Jadi memang intinya itu ketika kemudian kita berbicara pernikahan itu berbicara lebih jauh lagi. Kita berharap nanti suatu saat kita berharap di Indonesia itu lahir ya, pemimpin-pemimpin yang baik dari keluarga yang baik-baik. Karena memang doanya gitu. Ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pertama qurrata a'yun penyejuk mata itu. Tapi ditutup itu. Ya, wa ja'alna lil muttaqina imam. Kita berharap kemudian ya jadikanlah kami adalah pemimpinnya kaum orang-orang yang bertakwa.
Jadi bukan cuma sekedar disiapkan kemudian untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik, tapi lebih dari itu. Lanjut ya, dicepatin aja. Nah ini juga gitu ya. Jadi tipe keluarga yang diharapkan ya, kalau kalau harmonis itu masih basic ya, tapi kita mampu kemudian berharap ya keluarga-keluarga kita itu mampu menjadi keluarga-keluarga yang kemudian bisa menginspirasi, gitu ya, advance ya, menginspirasi kebaikan kepada orang lain. Karena tadi wajah analim. Dan inilah contohnya keluarga Ibrahim. Dan inilah contohnya keluarga Imran. Nabi Ibrahim punya anak Ismail gitu ya. Kemudian punya anak Ishak ya. Keturunannya luar biasa gitu ya. Kemudian keluarga Imran gitu ya. Dari mulai pamannya Nabi Zakaria, kemudian anaknya Maryam sampai kemudian cucunya Nabi Isa itu semuanya adalah orang-orang yang bisa menginspirasi kebaikan-kebaikan. Makanya Allah sebut itu ya dalam Al-Qur'an. Lanjut ya. Nah, eh, ini sudah lanjut aja Mbak karena waktu juga ya. Nanti ketika kita berbicara tentang sakinah, kita juga sebelum bicara tentang sakinah itu bagaimana berjalannya, kita juga harus memahami apa sih kewajiban ya suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap ini yang sering dilupakan sekarang akhir-akhir ini. Makanya terjadi pertengkaran terus-menerus. Kalau misalnya ibu-ibu yang main X, main trade atau apapun gitu, kadang-kadang membaca permasalahan orang gitu ya. Kadang-kadang kita juga nggak habis pikir, ini kita harus lihat dari VOV yang mana ya gitu ya. Ya, ada seorang istri misalnya mengeluh gitu ya, belanja apa suaminya memberikan kepada ibunya ya 50% dari bonusnya. Sementara di rumah itu belum punya furniture gitu ya. Kalau kita dari VOP suami kan kita pasti melihat nggak apa-apa nggak masalah orang itu juga bonus kok gitu. Terus saya tiap hari juga tiap bulan bisa memberikan gaji yang utuh kepada istri. Tapi kalau dari pihak istri gitu ya, kita nggak belum punya apa-apa, kita baru pindah rumah misalnya begitu. Hal-hal begitu kemudian disampaikan di media sosial dan banyak orang kemudian dengan segala macam pikirannya kemudian berkomentar seperti begitu. Tapi sebenarnya dalam Islam sendiri sudah disampaikan ya bahwa suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Ya, kewajiban suami misalnya menggauli istri dengan cara baik, makruf gitu ya. Udah memang begitu. Nggak bisa tuh kemudian kalau suami istri saya begini saya enggak. Nah ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita yang laki-laki, bagaimana dia mampu menjadi suami yang baik tadi, memperlakukan istri dengan baik. Nah kalau main tangan gitu KDRT ya berarti dia belum bisa memahami tadi, memahami kewajiban dia sebagai seorang istri juga begitu. Istri itu yang paling susah itu adalah menahan egonya, yang menerima dengan ikhlas bahwa suami ada pemimpin keluarga ya. Salah satu PR terberat saya ketika saya awal menikah itu adalah ketika kemudian ya menjadi misalnya imam di belakang suami gitu. Yang pada saat itu saya merasa ya kesombongan itu saya merasa hafalan saya lebih banyak daripada suami. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya suami masuk surat pendek gitu kayak ngedumel gitu ada perasaan sombong dalam hati. Tapi dalam perjalanannya ternyata suami saya mampu menjaga hafalan lebih terjaga hafalannya ketimbang saya. Maka menerima dengan ikhlas itu bab yang paling luar biasa. Ya ini adalah suami saya terima apapun. Ya kemudian ini yang lain-lain. Berlaku adil dan bijaksana. Nanti kemudian juga bagaimana apa hal-hal ya kalau mereka maksudnya hal-hal yang sifatnya kemudian nanti dengan keluarga besar. Kalau suami memahami kemudian kewajibannya, istri juga memahami kewajibannya, ya itu akan kemudian akan timbul ya tadi rasa sakinah juga akan timbul. Lanjut. Nah, ini ya menjaga dua sifat sakinah tadi juga sedikit sudah. Jadi mawadah itu merawat cinta. Gitu. Jadi untuk bisa tentram itu ya kita rawat cinta kita. Ya dengan kebaikan-kebaikan kita lakukan. Kadang-kadang suami itu nauzubillah ya. Kalau ada beberapa kasus itu yang selingkuh itu bukan istrinya lebih cantik, kan? Tapi karena tadi salah satunya eh, selingkuhannya itu merasa kemudian lebih mendengarkan, ya. Lebih mendengarkan, lebih kemudian ngayomi hal-hal yang begitu. Nah kemudian rahmah ini menyayangi tanpa batas, ya. Belajar dari sikap rahmannya, ya. Tidak ada apa mencintai tanpa syarat. Nah kalau ini nggak seimbang, maka sakinahnya juga tidak akan kita dapat. Lanjut, Pak. Ini doa yang sedang kita lakukan. Kita berharap kemudian pasangan kita nanti menjadi korban.
Ya. Sudah sering kita baca setiap sholat kita, setiap kemudian setelah sholat, gitu ya. Kemudian ketika di waktu-waktu tertentu. Dilanjut sekarang jalan untuk sakinah. Ini saja yang. Bagaimana sih jalan untuk sakinah untuk bisa kemudian kita mencapai ketentraman itu? Walaupun tiap orang berbeda ya. Tiap orang mungkin caranya akan berbeda, tapi paling tidak ini mudah-mudahan bisa sebagai pemantik ya untuk kita melakukan sesuatu untuk bisa mencapai namanya sakinah. Kalau sudah saya sudah merasa sakinah kok buat tentram kayak gitu semuanya. Tapi bagaimana kita meningkatkan tadi rasa sakinah itu, kita kemudian mawadahnya tidak luntur, syukur-syukur bisa rahmat. Karena yang kita harapkan itu nanti bukan cuma berkumpul di dunia, tapi berkumpul di surga. Seperti dalam surat At-Tur itu. Ayat 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Wa ma alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Ya. Jadi orang-orang beriman itu nanti akan bersama gitu ya. Kemudian keturunan cucu-cucunya pasangannya kemudian memang harapannya gitu ya di dunia itu menyenangkan buat kita. Ya, kita berharap nanti Allah kumpulkan lagi sampai surga insya Allah. Apa jalan untuk sakinah? Silakan. Gitu ya. Yang pertama, jaga energi cinta. Ya. Ini yang paling berat. Udahlah gitu ya. Kok saya nggak ini sih apa? Saya udah nggak nafsu lagi. Saya udah nikah ini ya udahlah masing-masing. Gitu. Saya pernah menemui gitu ya sebuah keluarga dia cerita. Akhirnya dia nggak tahan juga setelah 11 tahun menikah itu. Sudah 5 tahun itu mereka tidak saling menyapa. Jadi kalau misalnya menyapa itu tadi pakai kertas ya, dikasih ke anaknya, ditaruh kayak gitu ya. Tidak ada komunikasi sekarang, walaupun satu rumah. Ya. Makanya energi cinta itu salah satu memang harus kita bangun supaya tadi sakinah itu ada. Yang pertama salah satu menjaga energi cinta itu kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita keturunan. Karena memang yang menjaga ketentraman itu gitu ya. Ya ketika kita misalnya tenang melihat anak-anak kita, ya turunan baik-baik bukan cuma misalnya katakanlah dia sukses secara karir dan lain, tapi mungkin kita juga merasa anak-anak kita mungkin kalau kita tinggalkan bisa mendoakan kita kayak gitu. Ya. Itu ikhtiar, nggak bisa ikhtiar sendiri, ikhtiar pasangan. Di forum konselor itu gitu ya, ada seorang itu dia istri pendeta, dia pengusaha ya, punya perusahaan dengan 1.400 karyawan, suami pendeta. Dia cuma cerita begini, orang-orang yang datang ke gereja kami Bu, ketika dia mengalami masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh suami saya sebagai seorang pendeta. Gitu. Saya sebagai seorang istri harus belajar gitu ya untuk bagaimana bisa menengahi mereka. Sampai begitu. Ya. Saya pikir wah ini juga menjadi PR buat kita. Gitu. Karena memang nggak bisa masalah rumah tangga tuh nggak bisa diselesaikan sendiri. Gitu. Harus berdua. Gitu. Jadi jangan kemudian kita merasa saya mau sekolah anak ini, sementara suami nggak setuju, belum selesai, udah kemudian ngambil keputusan. Itu nggak akan selesai, nggak akan menjadi masalah baru. Nah, kalau energi cinta itu terjaga, ya, nanti akan menularkan itu kepada cinta dan sakinah kepada anak-anak. Makanya ada materi kan, happy mom, happy family. Ibu yang bahagia itu biasanya akan menurun kepada keluarga. Karena bagaimana membuat ibu yang bahagia itu bukan hal yang mudah. Kalau ibu sudah bilang terserah, udah habis semuanya gitu ya. Nah, kemudian energi cinta juga kita berharap gitu. Nanti kita berharap ya, pernikahan kita salah satu nanti bisa menyaksikan pernikahan bukan cuma anak kita, tapi bisa sampai menyaksikan pernikahan cucu-cucu kita, insya Allah. Ya. Terus yang kedua, ya, lanjut Mbak. Ya. Nah ini, bagaimana memulainya? Untuk bisa sakinah, sekali lagi, ya, kita nggak boleh berhenti berdoa dalam waktu pertama. Karena yang menyentuhkan hati itu Allah. Dalam surat Al-Anfal, ayat 63 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa. Kalaupun engkau kemudian menginfakkan gitu ya, anfaqta ma fil ardi jami'an, ya seluruh yang nggak bisa kalau nggak berkehendak. Maka jangan kemudian secantik apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, belum tentu suami kita suka sama dengan kita atau orang lainnya. Kalau kemudian Allah nggak menyatukan hati. Makanya kemudian ketika kemudian kita sudah memutuskan menikah bersama dengan pasangan kita, gitu, doa itu nggak boleh lepas dari lisan-lisan kita.
Kapan sih doa yang terbaik? Mungkin udah pernah dapat materinya ketika kemudian pada saat hari Jumat ya ba'da asar misalnya, atau sepertiga malam terakhir. Pada saat mungkin kita punya masalah dengan pasangan kita, cari waktu-waktu yang mustajab ya. Eh, yang kemudian kita berharap ya Allah buka hati pasangan kita. Gitu. Karena dengan doa dan harapan ini ya kita bukan berarti nggak ada masalah, tapi masalah itu paling tidak Allah membantunya untuk menyelesaikan. Makanya kalau lagi gimana gitu ya, lagi kondisi sedih, kepikiran apa ya, ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullih wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kita minta kepada Allah itu tidak meninggalkan kita dalam kondisi sedetik pun gitu. Ya, ini merupakan doa yang nggak boleh lepas. Nah biasanya gitu kalau saya misalnya ada ibu gitu yang kemudian bertengkar dengan suami, saya udah capek mbak doa, nggak ada kata berhenti, nggak ada kata capek untuk berdoa. Gitu ya. Karena biasanya permasalahan itu coba kita lihat ke dalam, bisa jadi permasalahan itu juga berawal dari diri kita sendiri. Terus yang kedua gitu ya syukuri gitu ya. Nah ini sebab syukur mau nggak mau gitu ya, suka nggak suka ya memang harus ada. Ya memang Allah takdirkan dia adalah pasangan kita, ya kita syukuri. Nggak mungkin kita kemudian salah pilih gitu ya. Makanya salah satu kan tadi sunahnya ketika mau nikah itu istikharah dulu. Gitu ya. Nanti ketika di perjalanan ya karena kita awal sudah minta bantuan Allah dalam perjalanan kita minta bantuan Allah juga untuk bisa membantu kita menyelesaikan segala permasalahan kita. Terus yang ketiga ya prinsip itu tadi al waktu juz'un minal ilais ya waktu itu adalah bagian dari pengobatan atau waktu itu nanti bagian dari caranya cari saja kan gitu ya. Bagaimana mulai jalani waktu yang ada itu dengan ya tadi dengan kebaikan-kebaikan dengan kesyukuran gitu ya. Insya Allah nanti Allah akan hadirkan ketenangan. Atau mungkin banyak dari kita beberapa yang menikah itu tanpa kenal misalnya gitu. Tapi ternyata pernikahannya itu tetap berjalan. Karena bukan pada pacaran lama atau tidak pacarannya gitu. Tapi kemudian ketika dalam keluarga itu kita menghadirkan Allah dalam setiap keputusan-keputusan kita. Itu yang paling penting. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa. Yang keempat, ya sekali lagi cinta tidak pernah mengenal usia. Kalau kita selama ini merasa, mungkin kita mulai. Cinta itu kalimat aktif ya, bukan kalimat pasif. Kata kerja gitu ya. Jangan berharap kita dicintai ya. Bagaimana kita juga harus bisa mencintai. Kayak mahabbatullah, mencintai Allah gitu ya. Itu kalimat kerja, kita cari cara untuk bisa dicintai. Yang berikutnya kelima gitu ya. Bagaimana memulai ya? Kita memulai sakinah itu supaya anak-anak kita itu nanti bisa menyaksikan ya dahsyatnya keberkahan. Karena sekali lagi ya tadi bukan cuma sekedar berhenti di kita. Kita berharap nanti anak-anak kita mampu menjadi pemimpin peradaban. Ya, insya Allah. Lanjut Mbak. Ya. Nah, dengan apa kita memulai sakinah? Gitu ya. Ini juga hampir berapa mirip ya. Tapi sebenarnya pengingatnya yang pertama tadi. Bismillah ya Allah gitu ya. Niatnya kita luruskan. Bahwa menikah karena Allah, menikah ini ibadah. Ya. Kok kayaknya saya gak dapet sakinah? Coba ikhlaskan ya Allah. Saya terima takdir. Makanya kalimat saya bilang apa yang paling sulit suatu saat saya menanyakan kepada anak-anak di SMA di Sorong sih. Bab apa doa yang paling sulit ketika kita ucapkan setiap pagi itu raditu billahi robba wa bil islam. Ya Allah, aku ridho engkau adalah Tuhan. Ridho ini berarti ridho kepada bina, mina gitu ya. Dengan segala ketentuan Allah, dengan segala takdir Allah. Ya. Niat yang tulus kayak gitu. Ikhlas. Ya. Karena dengan ikhlas itu kita merasa segala apapun yang kita hadapi insya Allah ya. Walaupun berat, pasti berat. Gak mungkin gak ada yang berat. Ya. Pasti ada caranya Allah itu untuk ada hikmah di balik itu semua. Ya, niatnya jadi diluruskan. Ya. Bismillah. Saya ingin menjadikan pernikahan ini sebagai ladang pahala saya. Makanya ketika kemudian Asia ya dicoba diuji dengan Firaun gitu ya. Itu ada kalimat yang keluar dari lisannya Asia itu cuma doa. Robbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga ya. Ya. Dan kemudian selamatkan aku wa najjini min fir'aun dari kekejaman Fir'aun dan segala perbuatan-perbuatan Fir'aun. Ya.
Coba bayangkan gitu kita punya ada seorang gitu yang mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia dan kekejamannya luar biasa. Tapi itu tetap yang keluar dari doanya Asia. Sampai kemudian Allah kabulkan untuk Asia itu rumah di surga karena doanya. Ya. Jadi ketika mungkin dalam proses sakinah ini kita belum ketemu, ya, coba kita lurusin ya kita minta kepada Allah gitu ya, semoga dimudahkan. Ya. Sambil ya tadi kedua ya, ini juga sama ya, takwanya diperbanyak, harapan ya, doa ya, itu juga nggak boleh. Yang ketiga, nah ini dengan ilmu bisa jadi istri yang baik. Jangan kemudian saya udah merasa jadi istri yang baik, tidak. Terus belajar, perbaiki gitu ya, perbaiki apa kekurangan-kekurangan kita, tanya dengan pasangan kita apa yang perlu kita perbaiki gitu ya. Harus bagaimana gitu ya. Ya kalau misalnya ada sharing-sharing hal-hal tertentu gitu. Karena memang kita dibatasi oleh apa ya, mendengar ini, mendengar itu, tapi kita sendiri nggak punya mungkin lupa gitu ya. Pasangan juga mungkin punya mindset sendiri. Ya. Duduk bareng dengan pasangan seperti itu kita perbaiki. Maka ada kisah kan, ada suami istri gitu, suruh menuliskan kekurangan masing-masing gitu ya. Suami cuma satu kan gitu ya, satu, tapi istri itu sampai banyak sekali gitu. Karena perempuan memang ahli sejarah gitu ya. Nah itu juga kita perlu perlu belajar. Kalau kata suami saya eh, bahwa suami itu cuma sebenarnya cuma satu gitu ya, inginnya. Ya dipercaya, dihormati mungkin ketika misalnya dia punya sesuatu, melakukan sesuatu, kita mencari tahu tabayunnya gitu, itu dijaga gitu ya. Sebelum kita mendengar orang lain, kita ingatkan gitu ya. Ya. Terakhir ya sekali lagi kita ingatkan dengan misakon golizo. Akad yang dilakukan itu adalah ikatan yang kuat. Ya, makanya cerai itu dalam Islam walaupun ada suratnya tolak gitu ya, itu diperbolehkan walaupun mungkin bukan hal yang disenangi oleh Allah. Ya. Bahkan kemudian kan penutupnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya. Ada hal-hal memang nanti dalam perjalanan itu kemudian ada orang-orang yang memutuskan untuk berpisah. Ya. Tapi kemudian dibaliknya lagi memutuskan berpisah itu bukan karena kesenangan, tapi memang bagian dari caranya kita kemudian bisa mendekatkan diri takwa kepada Allah. Ketika ada ujian-ujian dalam pernikahan kita. Ya. Lanjut Mbak. Ya, kita ya. Nah ini diingatkan lagi tentang prinsip pernikahan dalam Islam ya. Prinsipnya itu adalah prinsip sakinah ya. Ya mawaddah, mawaddah sebenarnya lebih pada tadi damai, ada gairah, kemudian warahmah kasih sayang. Nah ini yang kedua itu prinsip muasyarah bil ma'ruf dalam surat An-Nisa ayat 19 nih. Jadi surat pertama yang saya berikan kepada suami saya itu tentang ini. Saling berperilaku yang baik gitu ya. Hal-hal apa yang tidak disukai, hal-hal apa yang disukai kayak gitu. Yang ketiga itu kita prinsipnya musyawarah. Bu enak kalau suami diajak ngomong ya. Pada dasarnya semua laki-laki bisa diajak ngomong gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa membangun itu semuanya gitu ya. Kalau perlu orang lain, orang ketiga, ya silahkan misalnya untuk membantu gitu ya, untuk bisa menguatkan peran-peran dalam rumah tangga kita. Yang terakhir adalah prinsip musyawarah. Insya Allah ya. Musyawarah ini komunikasi yang baik, perbaiki dengan komunikasi dengan pasangan, perbaiki musyawarah gitu ya. Pada dasarnya nggak ada orang yang pengen kemudian berantakan. Pada dasarnya orang yang baik-baik. Makanya kalau kita mengembalikan itu semuanya dalam bingkai ibadah, gitu. Ketika mungkin sholat kita tidak khusyuk, kita balikan khusyuk. Ketika pernikahan itu mulai hambar, bagaimana kita bisa mengembalikan pernikahan itu dalam kebaikan-kebaikan lagi. Gitu. Lanjut, ya, yang terakhir insya Allah. Ya. Dan inilah akhirnya sekedar pengingat sekali lagi bahwa hikmah bernikah. Ya. Yang ketiga ini dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya, semoga sakinahnya bukan cuma sekedar di dunia, tapi sakinahnya sampai akhirat, insya Allah. Ya. Dengan peran-peran kita, namanya ibadah itu segala yang kita lakukan itu ketika kita menyajikan teh buat suami, menyajikan makanan, anggap aja itu sebagai peluang. Enggak, kemudian kok direndahkan banget ya, di luar kita mungkin punya jabatan apa, di dalam kemudian kita merasa kok kayaknya patriarki gitu, ada kalimat gitu, kok kayaknya begini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihatkan itu sebagai ibadah ya semua bisa berbuah pahala. Seperti halnya kita ngepel, nyuci baju dan lain-lain gitu ya. Ya, lihatkan aja karena Allah, ikhlas ya Allah yang saya melakukan ini ya
semata-mata karena makanya niat yang tulus itu selalu diingat, ya. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, ya. Insya Allah. Ya itu mungkin ya terakhir kali, ya. Nutup ya insya Allah sudah ya. Ya terima kasih, itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah menjadikan kita, memudahkan kita untuk bisa mencapai jalan sakinah insya Allah. Sampai berapapun usia pernikahan kita. Karena memang itu juga nikmat yang memang Allah berikan. Namanya nikmat itu harus diminta, harus dijaga, harus disyukuri gitu ya, harus juga kemudian dicari ya, kalau belum itu kita cari gitu ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah datangnya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan yang begitu terperinci dan komplit Ustazah Nisma. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ummahat untuk yang ingin bertanya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan langsung saja yang ingin bertanya, silakan raise hand. Jadi raise hand-nya dinaikkan. Atau mungkin bisa juga menuliskan pertanyaan dalam kolom chat. Kami persilakan. Assalamualaikum, saya ikut bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rosmala dari Bekasi, Pondok Melati. Bu Rosmala, silakan Ibu langsung saja. Assalamualaikum Bu Ustazah Nisma, apa kabarnya? Sehat ya? Sehat ya, insya Allah sehat, alhamdulillah. Maaf ini jauh banget ya karena minta linknya tadi sama sepupu saya nih, yang ngisi sepupu saya, tapi luar biasa. Sudah lama tidak ketemu, temunya susah. Tadi materi yang diberikan tuh luar biasa. Saya sudah menikah memasuki usia 32 tahun. Ya, anak saya 4, cucu 1 ya. Melihat materi itu sepertinya mengingatkan kembali ya apa itu makna pernikahan, dan seperti dikatakan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah seumur hidup ya, sehingga kita harus terus memperbaiki diri dengan kekurangan-kekurangan yang ada dan saling melengkapi. Kemudian yang saya mau tanyakan adalah kondisi anak kita pada saat ini. Kondisi kita zaman dahulu ibaratnya ya, beda dengan anak-anak di zaman sekarang yang banyak campur aduknya dari pihak lain, dalam arti mereka melihat medsos dan sebagainya. Kemudian saya lihat juga di medsos itu yang hanya ditampilkan itu kondisi rumah tangga yang dalam tanda kutip tuh gagal ya, sehingga rumah tangga yang bagus-bagus tidak dipromosikan gitu ya. Kemudian yang saya mau tanyakan, bagaimana kita menanamkan kepada anak zaman sekarang bahwa pernikahan di dalam Islam itu sangat luar biasa dan mereka tidak terpengaruh dengan apa yang ada di medsos. Begitu Ustazah, jazakillah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Rosmala. Silakan langsung ditanggapi saja langsung Ustazah, monggo. Ya. Terima kasih. Saya manggil Kak Yos. Jadi memang ini fenomena yang bahkan mungkin dari kita banyak yang punya anak yang sudah usianya memang memasuki usia pernikahan ya. Di atas 20, 24 dan lain-lain. Memang menjadi PR terbesar kita itu ketika mindset anak tentang pernikahan itu hanya dilihat dari media sosial. Ya. Atau mungkin dia tidak menemukan itu di gini. Ibu bapaknya baik-baik saja, tapi dia tidak pengen seperti ibu bapaknya, misalnya seperti itu. Ini harus memang menjadi hal yang kita harus komunikasikan dengan pasangan. Hal-hal mungkin hal-hal yang kemudian tidak nyaman buat dia, gitu. Hal-hal yang kemudian apa yang dirasakan itu, saya sedang belajar kemudian bagaimana yang seperti itu bisa terungkap. Buat anak kita, terutama buat anak kita, sebelum kita berbicara pada umumnya, gitu ya. Kita perlu memang membuka ruang diskusi gitu ya, ruang diskusi terkait apalagi ketika dia sudah memasuki usia pernikahan, ya, ruang diskusi gitu ya, seperti apa kriterianya gitu ya,
Dan kita tidak bisa memaksakan memang kriteria itu harus sama dengan panjang memang perjalanan. Jadi kayak kemarin misalnya ketika dia diminta kemudian harapannya apa, keinginannya apa. Kita bagian orang tua itu memang bagian kemudian ibaratnya mengawal dari belakang, Ya. Tapi memang saatnya memang dibuka ruang diskusi gitu ya, untuk kepada ayahnya, kepada ibunya, ya, ayah dan ibu membuka ruang diskusi terkait pernikahan kepada anak-anak kita, ya. Supaya kemudian juga dia punya hal lain, punya sesuatu yang lain yang bisa sebagai masukan. Informasinya tuh bisa begitu, informasi bisa berimbang gitu ya. Karena yang sebenarnya yang saya sedang juga kenapa kemudian saya memutuskan untuk menjadi konselor itu salah satu nanti konselor pernikahan, karena tadi memang di dunia maya itu kalimat marriage is scary itu sangat digaungkan. Menikah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Mereka menganggap menikah itu ya kalau dengan orang yang kita cintai berarti bebas masalah, tidak, padahal namanya masalah itu pasti ada. Yang makanya ketika kemudian nanti berbicara tentang ini kemana-mana ya, pasti kemana-mana ya, berbicara tentang generasi Gen Z, generasi kemudian berikut-berikutnya Alpha gitu. Bahwa kenapa kemudian Gen Z terkesan rapuh, tidak bisa jadi ya itu diturunkan dari pola pikir kita yang sebelumnya. Kita tidak mampu menurunkan, jadi bukan murni karena salah dia. Makanya bagaimana kita bisa memberikan warna kepada anak-anak kita bahwa ini loh ada pilihan-pilihan. Ya. Ini aku maunya begini-begini, ada pilihan-pilihan begini. Ya. Itu yang kemudian perlu kita terus diskusikan dengan anak-anak kita. Bukan memutus, enggak, pokoknya Umi maunya begini, pokoknya saya maunya begini. Itu juga bukan saatnya lagi kita. Jadi menurut saya bagaimana menenangkan itu, kita buka ruang diskusi kepada anak-anak kita. Kita dengarkan apa keinginannya, apa proyeksi-proyeksinya, karena memang kalau kata anak saya ya realistis aja, memang kadang-kadang sekarang itu segala sesuatu memang mahal gitu, kita harus mempersiapkan, ya kita bisa pahami gitu, ya. Hal-hal seperti itu bisa pahami, tapi nanti ada ruang-ruang kemudian kita juga bisa mencari titik tengahnya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita bantu dan lain-lain. Itu sih. Nah memang dan ini sebenarnya menjadi contoh ya buat teman-teman anak kita yang tidak mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Kalau katanya tadi ya privilege itu yang kemudian bisa kita kemudian berikan kepada orang lain. Gitu. Jadi ibu itu harus bisa nanti ya ketika misalnya anak itu menikah ya bisa jadi tetap jadi pembimbing, gitu kan, sebagai ibu ketika dia punya masalah jadi pembimbingnya, kemudian tadi jadi konselornya gitu, tempat anak konseling gitu, kemudian bisa menjadi juga kemudian pengawal dari belakang, karena memang makin ke sini ujian pernikahan. Itu sih insya Allah. Jadi kalau bagaimana cara menangkannya, saya cenderung tadi kita buka ruang diskusi dengan anak-anak kita terkait kemudian supaya mereka terkait dengan pernikahan, bahwa memang apa yang mereka lihat media sosial itu tidak sama dengan realita apa yang ada di dunia. Siapa yang nggak kagum dengan maaf ya, misalnya katakanlah sebelumnya gitu ya, dengan rumah tangga Raisa sama Hamis Daud misalnya begitu kan, contohnya yang lagi rame gitu kan ya, dengan pasangan yang menurut orang tuh begitu sempurna gitu kan. Tapi kenyataan kemudian ya siapa yang tidak kagum dengan sebelumnya pernikahan siapa gitu, kemudian akhirnya bahwa memang antara realita dengan kenyataan di antara apa yang dilihat di media sosial dengan realita itu kadang-kadang memang berbeda. Itu sih insya Allah gitu. Ini juga yang lagi coba saya bangun juga kepada anak saya. Satu lagi memang doa itu. Pokoknya kalau safar, kalau apa doanya ya Allah, semoga Allah berikan anak-anak kita jodoh yang terbaiknya, jodoh yang kemudian bisa kebaikan dunia akhirat. Amin. Itu Amin ya Allah. Amin. Saling mendoakan ya Ustazah. Ya, saling mendoakan. Kita ya, doain juga. Ya. Baik, Masya Allah. Ustazah, ini sudah ada pertanyaan kedua yang dituliskan melalui kolom chat Ustazah. Masya Allah, Ustazah atas ilmunya sangat bermanfaat bagi saya. Bismillah, izin bertanya. Ini dari Umi Konitas di Serang, Ustazah. Bagaimana hubungan yang baik dengan suami istri yang sedang LDRan supaya tetap meningkatkan mawadah, sakinah, warohmah. Nah, karena memang ya di keluarga
kan banyak sekali gitu Ustazah yang menjalani LDM gitu, tidak semuanya bisa mendampingin suami di tempat tugasnya. Nah ini mungkin tips-tips dari Ustazah, kami persilakan monggo. Ya, baru malam kemarin saya bicara sama suami saya terkait LDM. Jadi memang pertama LDM ini adalah kesepakatan ya, kesepakatan suami dan istri, dalam artian bukan maunya suami, bukan maunya istri saja. Jadi misalnya katakan kalau ibu merasa berat untuk LDM, sampaikan. Kalau bapak merasa berat dengan LDM, saya sampaikan. Gitu. Sampai kemudian keluar. Jangan sampai kemudian saya kan harus anak-anak biar nggak pindah-pindah sekolah, anak-anak biar nggak ini gitu ya. Udah Abi aja yang kerja, kami di sini. Nah, sementara suaminya mungkin berat gitu ya. Suami pengen kumpul gitu. Jangan sampai kemudian akhirnya karena apa? Kalau memang sudah disepakati, misalnya katakanlah apapun nanti kondisi apapun harus diterima. Jadi setelah sepakat gitu, ridho dengan masing-masing itu. Yang kedua tadi gitu ya, kan ada 4, ada individual time, atau 3 individual time, kemudian couple time, kemudian ada nanti family time. Nah, kalau misalnya orang LDR kan kita nggak dapat itu, misalnya maksudnya couple time sama family time-nya itu mungkin berkurang. Nah, ketika dia pulang gitu ya, kondisi-kondisi itu yang harus kemudian dipenuhi itu ya. Bagaimana kemudian family time sama couple time ini nggak hilang gitu, supaya kemudian sakinah itu nggak ibaratnya sakinah itu tetap terjaga gitu ya. Nah ini nanti kalau misalnya dipulang, misalnya sebulan sekali pulang atau 2 bulan sekali pulang, apa yang harus dilakukan kalau bisa dibuat. Nah sehari-hari misalnya couple time, di waktu mau tidur gitu ya, apa kemudian saling telepon dan lain. Yang jelas itu pilihan sadar, bukan pilihan gini. Nggak berarti kemudian yang kumpul akur, nggak akur gitu ya, maksudnya nggak begitu. Gitu. Semua adalah pilihan-pilihan sadar. Apalagi dengan kondisi kita suami yang berpindah-pindah, belum 2 tahun kemudian udah harus mutasi, anak juga sekolah seperti apa gitu ya. Nah kondisi-kondisi ini harus menjadi pembicaraan. Intinya bagaimana semua itu harus selesai di ibu dan bapak. Ya. Karena kemarin juga ada kasus itu. Ketika punya masalah ini, sendirian gitu, suami jauh gitu, nggak bisa cerita sama suami, kan berat ya. Nah kalau kita merasa begitu, nggak apa-apa mungkin kita sampaikan kepada suami, mungkin pilihan kemudian harusnya gimana ya, kita harus gimana ya. Ya. Di yang lainnya insya Allah dengan terus ya yang tadi ya, dengan apa memulai, bagaimana memulai itu tetap kita laksanakan ya. Kalau poin-poin itu kita lakukan, insya Allah ya, Allah akan menjaga keluarga kita. Yang paling penting memang doanya istri yang nggak boleh lepas ketika suami LDR gitu ya. Ya Allah itu apa ya? Ya cuma Allah lah yang bisa menjaga suami kita, bahasa gitu. Kita aja yang mestinya yang ini, yang kadang-kadang bisa kumpul juga ada maksudnya hal-hal begitu, ada yang ada janjiannya, apalagi kemudian jauh. Ya kita minta sama Allah yang mau menjaga. Seperti kita melepas anak kita tuh kuliah satu-satu jauh gitu ya Allah. Sebagaimana engkau sebaik-baik penjaga, jaga anak kami ya Allah dalam lindungan. Kita minta kepada Allah. Ya selebihnya mungkin hak-hak yang tadi, hak-hak suami kita tetap tunaikan gitu ya. Kemudian kewajiban kita sebagai istri juga harus kita tunaikan. Jangan sampai ketika suami pulang mungkin kita malah nggak memanfaatkan couple time, itu kan sayang sekali. Kira suami cenderung melakukan hal-hal yang di luar. Ya, itu sih bukan pilihan sadar itu, ridho terhadap sama-sama. Baik, jazakillah khair atas jawaban Ustazah. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Umu Konita di Serang. Karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf untuk ibu-ibu semua. Saya sih tanya jawab saya terlebih dahulu. Dan acara selanjutnya yaitu kami mohon kepada Ustazah Nisma untuk memberikan closing statement terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Monggo Ustazah. Ummahati fillah rahmakumullah ya, ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama, bagi saya sendiri belajar untuk mengingatkan. Saya hanya mengingatkan bahwa sekali lagi yang maha membolak-balikan hati seorang itu, seorang hamba itu hanyalah Allah ya. Makanya ketika kemudian kita merasa kurang tentram, tidak percaya dengan pasangan kita, ya kita dekati yang punya hati, yaitu Allah. Mendekati Allah itu
dengan cara yang baik ya kita mungkin memperbanyak ibadah-ibadah kita, memperbanyak sedekah, memperbanyak hal-hal yang kemudian baik yang Allah bisa berikan apa yang bisa kita kemudian menjadi wasilah kemudian dikabulkannya. Sertakan Allah dalam keluarga kita. Ketika kita lagi melemah ibadah kita saling mengingatkan gitu ya. Mungkin qiyamul lail kita lagi berantakan, mungkin saling mengingatkan. Ketika tilawah Al-Quran mulai tidak terdengar di keluarga kita kembali kuatkan gitu ya. Kemudian ketika mungkin apa ya suara keras gitu ya, kemudian di keluarga kita kemudian terjadi gitu, kemudian kita juga saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ma'asyirah bil ma'rufnya itu dikuatkan kemudian. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga sakinah mawaddah warahmah Allah berikan kepada keluarga kita. Insya Allah itu. So, Jazakillah khairan Ustazah. Ummahat yang dirahmati Allah, demikian tadi sudah kita dengarkan tauzi dari Ustazah Nisma. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi membawa manfaat bagi kita semua. Dan walaupun sebetulnya masih banyak lagi ya yang ingin kita gali, tetapi karena keterbatasan waktu, terpaksa kita akhiri sesi kita. Dan semoga Allah membalas apa-apa yang sudah diberikan Ustazah dengan kebaikan yang berlipat, beribu kebaikan. Dan selanjutnya yaitu pembacaan doa. Mohon maaf Ustazah, sekali lagi kami merepotkan. Mohon sekali lagi Ustazah memimpin untuk pembacaan doa pada sesi ruang ngaji ke-34 kali ini. Kami persilakan Ustazah. Insya Allah mungkin di sesi terakhir ini ya, di waktu-waktu yang mendekati zuhur, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan nu'aimin. Hamdan yu'afihi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha fawasikillahumma rabitataha fawasikillahumma rabitataha wa atimutaha wahdiha subulah wa mal'aha binurika allazi la yakhfa wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amit hala syahadati fi sabik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Jazakillah khairan ahsanal jaza kepada pemateri kita Ustazah Nisma yang sudah membersamai komunitas Bahagia Mengaji dalam forum Ruang Ngaji ke-34 pada pagi hari ini. Mewakili tim KBM, kami ingin menyampaikan tanda cinta kami dan terima kasih kami kepada Ustazah Nisma, yaitu berupa piagam penghargaan sebagai pemateri. Mohon diterima nggih Ustazah. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir dan batin dari kami tim KBM apabila ada kekurangan atau kekhilafan kami dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini. Dan apabila Ustazah ada agenda selanjutnya yang sudah menanti, kami persilakan boleh untuk meninggalkan ruang Zoom ini terlebih dahulu. Sekali lagi
Khair Ustazah, Jazakillah, Masya Allah. Mas Sulis ya. Pamit buat semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Baik Ummahat yang dirahmati Allah, anggota ruang ngaji ke-34 dari Komunitas Bahagia Mengaji. Sebelum kita akhiri ruang ngaji pada hari ini, akan saya sampaikan terlebih dahulu pengumuman terkait dengan program KBM. Yang pertama yaitu bahwa sudah dibuka kelas menghafal surat Al-Kahfi di KBM. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar, kelas akan segera dibuka yang akan dimentoring oleh Mbak Aryuna. Dan yang kedua, untuk kelas tahsin dan juga talaki batch 4 sudah dimulai kelasnya. Jadi semoga teman-teman yang sudah bergabung betah di kelas masing-masing. Baik, demikian tadi ruang ngaji ke-34 pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf lahir dan batin. Sedikit pantun dari saya untuk perpisahan. Di atas bukit ada rumah, rumah terbuat dari papan. Apa makna keluarga sakinah? Artinya diliputi ketentraman dan ketenangan. Burung kasuari, burung cendrawasih, habitatnya ada di Papua. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita akhiri ruang ngaji ke-34 dengan bersama-sama membaca hamdalah. Kita sempurnakan dengan istighfar 3 kali serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas kehadirannya ummahat semua. Sampai jumpa pada ruang ngaji berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi